Alarm bahaya dari Spanyol, Álvaro Carpe bidik gelar. Musim 2026 belum dimulai, tapi satu nama sudah bikin geger pedok, Álvaro Carpe. Tanpa basa-basi, rider Red Bull kalah. Sinyal ini bukan gertakan. Carpe finish keempat musim lalu sebagai rookie, 5 kali naik podium, tampil garang, dan sekarang dia siap menggigit lebih dalam. Yang menarik, dia tak takut dengan nama-nama baru, seperti Veda Ega Pratama. Buat Carpe, rookie dari Indonesia itu hanya satu dari banyak rintangan. Yang dia kejar cuma satu, mahkota Moto3. Tapi benarkah jalan menuju gelar sebersih itu, atau justru penuh ranjau tak terduga? Belum menang, tapi konsistensinya brutal. Ada hal yang bikin Carpe jadi fenomena berbahaya. Dia belum pernah menang, tapi sudah naik podium 5 kali. Itu artinya dia bukan one hit wonder. Dia konsisten, tajam, dan sabar. Gaya balapnya bukan tipe yang menyerang dari awal, tapi menunggu dan menghantam di momen paling sakit. Di Moto3 yang terkenal barbar, Carpe justru main cerdas. Dia tahu kapan harus ambil risiko, kapan harus tahan. Musim lalu, meski tak bawa pulang piala kemenangan, dia bikin banyak rider ketar-ketir. Bahkan, kru tim lawan mengakui Carpe itu pembalap tanpa emosi. Dia seperti robot balap. Tapi, bisakah ketenangan itu bertahan saat tekanan gelar mulai membebani? Comeback dari neraka, bukti mental baja. Moto3 bukan soal start bagus, tapi soal siapa yang bangkit dari kehancuran. Carpe pernah tercecer di luar 15 besar, nyaris tak dapat poin. Tapi dia bangkit, menyusul satu persatu dan boom, podium. Itu bukan keberuntungan, itu mental baja. Dia bahkan beri nilai 9 dari 10 untuk performanya musim lalu. Saya bertahan, saya comeback, saya konsisten, katanya. Kemenangan belum datang, tapi daya juang itulah yang ditakuti banyak rival. Bahkan manajer teknis KTM bilang, Carpe bisa bangkit dari neraka sekalipun. Tapi musim 2026 bukan cuma soal bangkit, ini soal membuktikan bahwa dia bisa jadi raja. Siapkah dia? Dua raja pergi, pintu tahta terbuka. Dua penguasa Moto3 musim lalu, Holgado dan Alonso resmi naik kelas. Artinya, tahta kosong. Carpe langsung pasang radar. Inilah momen terbaiknya. Tapi dunia Moto3 tak pernah sepi dari kejutan. Muncul banyak wajah baru, termasuk Veda Ega Pratama dari Indonesia. Seorang rookie penuh misteri, tapi punya reputasi mengoyak peta persaingan. Carpe tahu jalan ke puncak tak akan mulus. Rival saya tak akan membuat ini mudah, ucapnya. Tapi satu hal pasti, dia sudah mengunci target. Kini pertanyaannya, siapa yang lebih dulu bikin blunder? Carpe atau salah satu dari pasukan muda yang haus pembuktian? Mesin perang KTM, senjata pembunuh gelar. Carpe bukan datang sendiri, dia datang bersama kekuatan penuh Red Bull KTM Aijo. Ini bukan tim sembarangan, ini tim yang melahirkan para juara dunia. Dari Brad Binder, Acosta, sampai Fernandes, semua pernah diasuh di sini. Motor KTM punya akselerasi liar, daya cengkram brutal, dan kecepatan tikungan yang bikin gentar. Ditambah kru mekanik yang tajam membaca data, Carpe seperti ditempatkan di dalam tank tempur siap tempur. Tapi, kecepatan bukan segalanya. Veda Ega yang baru pakai Honda bisa jadi batu sandungan dengan gaya nekatnya. Persenjataan penuh tak berarti aman, justru jadi target. Siapa yang lebih siap bermain di bawah tekanan? Veda versus Carpe, rookie versus predator. Di balik gegap gempita Moto3 2026, ada duel yang tak terhindarkan, Veda Ega Pratama versus Álvaro Carpe. Satu datang sebagai Raja Asia, satu lagi predator Spanyol yang haus gelar. Veda dikenal lincah, agresif, dan unpredictable. Tapi Carpe punya satu senjata mematikan, pengalaman dan kontrol emosi. Ini bukan sekadar pertarungan skill, ini duel dua mentalitas. Veda mungkin datang dengan semangat membara, tapi Carpe sudah tahu cara bermain di tengah badai. Siapa yang pertama goyah? Siapa yang bisa bertahan lebih lama dalam 20 lap neraka? Moto3 2026 menjanjikan perang generasi dan semua dimulai dari Qatar. Ego tinggi tapi penuh perhitungan.
Alvaro Carpe bukan tipe yang merendah. Dia tahu kualitasnya. Saya kasih nilai 9 dari 10, ucapnya tanpa ragu. Dia bahkan bilang hanya Massimo yang bikin dia gagal jadi rookie terbaik. Ego setinggi itu bisa jadi senjata atau bumerang. Tapi Carpe beda. Dia bukan sombong tanpa isi. Dia perhitungan. Tahu kapan bicara, kapan diam, kapan balas di lintasan. Musim ini dia datang bukan sebagai rookie, tapi sebagai kandidat utama. Tapi hati-hati, semakin tinggi ego, semakin besar tekanan. Satu kesalahan kecil, satu crash bodoh, dan semuanya bisa hancur. Apakah Carpe bisa tahan dengan ekspektasi yang dia buat sendiri? Statistik boleh indah, tapi balapan itu kacau. Statistik bilang Carpe itu monster, tapi semua tahu Moto3 bukan matematika. Ini kelas paling kacau di dunia balap. Drafting liar, tabrakan di lap terakhir, dan rookie yang tiba-tiba ngegas tanpa ampun. Disinilah Carpe diuji. Bukan soal siapa tercepat, tapi siapa yang tahan gila. Statistik bisa bikin percaya diri, tapi juga jadi jebakan. Veda Ega, Fernandez, bahkan rookie Jepang Zen Mitani bisa muncul dari bayang-bayang. Satu momen kaos, satu red flag, dan semuanya jungkir balik. Carpe harus lebih dari sekedar konsisten. Dia harus jadi pembunuh peluang. Pertanyaannya, apakah dia siap? Lampu start menyala, semua jadi perang. Begitu lampu start menyala di Qatar, semua teori runtuh. Data tak lagi relevan, yang berbicara adalah insting. Dan di lintasan, hanya yang punya nyali dan fokus ekstra yang bisa bertahan. Carpe mungkin punya semua senjata, tapi musuhnya bukan 1-2. Dari Veda Ega yang penuh kejutan, hingga Fernandez yang bangkit, sampai Mitani si samurai muda, semua bisa merusak rencana. Start lambat, bye. Salah strategi ban, tamat. Moto3 2026 akan mengadu siapa yang bisa bertarung bukan hanya di track, tapi juga di kepala. Dan Carpe, dia tahu, ini bukan sekedar balapan, ini perang karakter. Dua dunia, satu gelar, banyak resiko. Musim ini bukan hanya tentang siapa tercepat, tapi siapa yang paling kejam. Carpe datang dengan misi, tuntaskan pekerjaan yang belum selesai. Veda Ega datang dengan amunisi penuh, kejutan dan pembuktian. Keduanya akan bertemu, bertarung dan mungkin tabrakan, secara fisik maupun emosional. Inilah yang bikin Moto3 2026 jadi musim paling gila. Dua dunia berbeda, satu tujuan, jadi raja. Tapi ingat, gelar hanya milik satu orang, sisanya akan tersingkir. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Alvaro Carpe mampu menendang semua nama besar dan naik ke singgasana? Atau justru sejarah baru ditulis dari Gunung Kidul?